Tiba-tiba, ketika mempersiapkan buku untuk ke kelas, terdengar suara gemuruh. Orang-orang berlarian seperti orang yang demo. Sontak, saya kaget. Ini apa? Ada apa? Kemudian bertanya kepada teman. Ini ada apa? Tapi temannya cuma menjawab, ada apa? Dengan heran. Dalam hatinya, berarti dia tidak mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para milenial sakti, para pemburu misteri, dan para pecinta hikmah. Kali ini saya mendapatkan cerita misteri lagi dari seorang guru. Ceritanya adalah tentang penghuni gaib di sekolah. Bagaimana ceritanya? Kita saksikan. Kejadian ini sekitar 10 tahun yang lalu di kota Tasikmalaya. Cerita ini dari seorang guru yang bernama Bu Sani. Kejadian ini ketika beliau masih menjadi mahasiswa, tepatnya ketika beliau sedang melaksanakan PPL. Di salah satu SMP negeri di kota Tasikmalaya, yang mungkin dulu pernah mendengar terjadinya kesurupan massal di SMP tersebut. Letaknya dekat dengan situ. Guru-guru PPL mendapatkan base camp ataupun tempat di perpustakaan. Meskipun perpustakaan itu dihimpit oleh kelas, di antara kelas-kelas. Suatu waktu, ketika saya ke sekolah, ternyata di sekolah sedang menebang pohon. Tidak ada yang aneh. Pas ditanya juga, kenapa ini ditebang? Katanya untuk pembangunan kelas. Itu hal yang biasa didengar. Tiba-tiba, ketika mempersiapkan buku untuk ke kelas, terdengar suara gemuruh. Orang-orang berlarian seperti orang yang demo. Sontak, saya kaget. Ini apa? Ada apa? Kemudian bertanya kepada teman. Ini ada apa? Tapi temannya cuma menjawab, ada apa? Dengan heran. Dalam hatinya, berarti dia tidak mendengar. Dan saya yang bisa mendengarnya. Aneh. Ada apa ini? Benar-benar ramai.
seperti yang benar-benar demo aja di luar. Seketika banyak orang yang menjerit. Ceritanya kesurupan massal anak-anak SMP. Tentu saja saya tidak mau ketinggalan, saya lari ke sana dengan teman-teman mencari sumber dari keributan itu. Ternyata ada di kelas yang paling depan. Saya lupa kelas berapa itu. Setelah itu ada anak yang kesurupan nunjuk-nunjuk saya sambil tertawa yang menakutkan. Diajak untuk berbicara. Kenapa sampai masuk sama anak ini? Ternyata sedang mencari keluarganya. Rumahnya dihancurkan, pohon yang tadi ditebang. Jadi sumber keributan yang tadi didengar oleh Bu Sani adalah gemuruhnya bangsa jin yang mencari keluarganya karena pohon ataupun rumah ataupun tempat tinggalnya ditebang. Singkatnya, kesurupan massal itu bisa diatasi dengan bantuan guru-guru yang berkompeten ataupun guru-guru yang bisa mengatasinya. Saya pulang ke kosan karena jadwalnya sudah selesai. Itu nebeng ke teman. Tapi ada keanehan. Betis sebelah itu berat. Saya pikir pegal karena tadi saya lari-lari pakai sepatu yang ada haknya. Malamnya di kosan mengerjakan skripsi. Begadang seperti biasa. Waktu itu saya mempunyai 2 kura-kura kecil yang dipelihara di kandang. Tapi malam-malam kura-kura itu tidak seperti biasanya, dia bergerak-gerak. Berisik terus. Malam berikutnya juga sama. Sampai pas malam ketiga, saya masih mengerjakan skripsi. Sampai larut malam, pantau masih terbuka. Ternyata udah jam 1 malam. Saya tutup, tapi masih mengerjakan skripsi. Tiba-tiba di betis yang pegal tadi itu seperti ada yang mengusap. Sangat terasa. Itu ada di betis yang kanan. Hal tersebut terjadi terus berulang sampai 3 malam. Dan di malam keempat, saya penasaran. Saya menelpon teman yang bisa. Ternyata katanya ada tuyul yang ngikutin. Alasannya sederhana, karena tuyul itu tahu saya memelihara kura-kura. Jadi kejadian yang pulang dari sekolah yang terjadi kesurupan massal, yang kakinya pegal itu disebabkan karena tuyul yang mengikuti atau memegang kakinya, dan yang mengusap betis pun itu adalah tuyul.
Karena ketakutan, akhirnya si tuyul tersebut diusir lah intinya oleh teman saya yang bisa. Saya gak tahu kemana beliau memindahkan atau mengusirnya. Pokoknya diusir lah. Jadi sampai setelah itu, selama terornya yang 3 malam itu berakhir, sampai diusirnya si tuyul itu, tidak ada lagi gangguan untuk yang itu. Tapi katanya ada lagi cerita yang lain. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian pernah diikuti oleh setan atau hantu? Seperti halnya si Empu Sani ini yang diikuti tuyul? Atau kalian pernah mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain, seperti yang didengarkan oleh Empu Sani ini? Semoga kita semua tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan ini menjadi pengalaman berharga bagi orang-orang yang mengalaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.